الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman kelak. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, insyaallah petang ini atau sore ini kita kembali meneruskan atau melanjutkan kajian kita tentang adab dan akhlak ketika berinteraksi dengan Al-Quran dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala an. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi as-salihin fid darain Allahumma amin. Faslun ta'limul muta'allimina fardu kifayatin wa illam yakun man yasluhu lahu illa wahidun ta'ayyana alayhi. وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم وامتنعوا كلهم أثموا وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم لكنه يكره له ذلك إن لم يكن له عذر. Pasal yang ke-9, beliau berkata yang bermaksud mengajar para santri atau para pelajar, para murid, hukumnya fardu kifayah. Mengajar itu hukumnya fardu kifayah. Seandainya tidak ada seorang pun yang layak untuk mengajar, maka hukumnya berubah menjadi fardu ain.
Kalau seandainya dalam satu kampung tidak ada seorang pun yang layak dan mempunyai kepakaran untuk mengajar ilmu agama, maka yang pada mulanya hukum mengajar itu fardu kifayah bertukar atau berubah menjadi fardu ain. Misal, dalam satu kampung, seorang je yang faqih, seorang je yang pandai misal tentang agama, maka seorang ini wajib ke atas dia untuk mengajar dan hukumnya fardu ain. Kalau setakat seorang je yang boleh dan faham tentang agama itu untuk mengajar. Kalau ada sekelompok orang boleh atau layak untuk mengajar, tapi mereka semua menolak, maka semuanya berdosa. Kalau seandainya dalam kampung itu ramai orang yang layak untuk mengajar, mempunyai kemampuan untuk mengajar, dan ketika mana diajak untuk mengajar dan mereka tidak mau, tak nak untuk mengajar, maka semua penduduk kampung itu, demikian juga para ulama yang pakar agama ke kampung itu berdosa, karena telah meninggalkan sesuatu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah kalau lebih daripada seorang yang pandai agama ke kampung tuh untuk mengajar itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau seorang je yang pandai, hanya seorang saja yang faham tentang agama, maka satu orang yang paham tentang agama itu wajib untuk mengajar dan hukumnya fardu ain. Wa in qama bihi ba'duhum saqatal haraju 'anil baqin. Jika sebagian dari mereka mengerjakannya atau mengajar, maka gugurlah tanggung jawab dari yang lain. Kalau misalnya di kampung itu ada 5 orang yang faham tentang agama, lalu salah seorang dari 5 orang tersebut sanggup dan rela untuk mengajar, maka 4 ulama tadi terbebas atau tergugur daripada kewajiban fardu kifayah, karena telah ada yang mewakilinya. Wa in tuliba min ahadihim famtana'a fa azharul wajhaini annahu la ya'sam lakinnahu yukrahu lahu dzalika illam yakul lahu uzrun. Jika salah seorang dari mereka diminta atau dituntut untuk mengajar dan dia menolak, misalnya ada 5 orang penduduk kampung itu yang faqih, yang faham tentang agama, dan salah seorang di antara mereka dituntut atau diminta untuk mengajar dan ternyata seorang itu menolak, tak nak mengajar, maka pendapat yang paling kuat dari 2 pendapat para ulama ialah dia tidak berdosa. Sebabnya karena yang memenuhi syarat untuk mengajar atau faham tentang agama di kampung itu bukan seorang je, tetapi ada 5 orang, seperti yang saya contohkan tadi. Maka kewajiban untuk mengajar bukan setakat terbebani ke atas diri dia sendiri, tetapi terbebani atau dibebankan kepada 5 orang yang faham tentang agama itu. Nah, ketika mana salah seorang daripada 5 orang yang faham tentang agama itu diminta untuk mengajar dan dia tak nak, maka orang yang menolak itu tidak berdosa. Karena tanggung jawab untuk mengajar bukan hanya dibebankan kepada dirinya, akan tetapi dibebankan kepada 5 orang, termasuk 4 yang lain tadi. Itu pendapat yang paling kuat di antara 2 pendapat para ulama. Walaupun pendapat yang lain mengatakan dia berdosa dan 4 orang itu juga berdosa apabila dia menolak untuk mengajar. Lakinnahu yukrahu lahu dzalika idza lam yakul lahu uzrun. Akan tetapi hukumnya makruh baginya ke atas dirinya untuk menolak ajakan untuk mengajar tersebut apabila dia tidak mempunyai alasan yang kuat. Kalau misalnya diajak atau diminta, Tuan Guru tolong ajar masyarakat tentang sholat misal, dan di kampung itu bukan setakat dia aja, bukan hanya dia saja yang faham tentang agama, lalu dia menolaknya, dia mengatakan saya nggak mau mengajar, dan tanpa adanya alasan yang kuat, mungkin hanya malas atau mungkin dia mempunyai pekerjaan yang lain yang berkaitan dengan keduniaan, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya alasannya tegas, alasannya jelas, maka hukum kemakruhan itu hilang.
Nah, ini yang perlu kita ketahui berkaitan dengan posisi fardu kifayah dalam hukum Islam. Fardu kifayah itu adalah suatu kefarduan yang dibebankan kepada seluruh masyarakat. Kepada seluruh masyarakat. Apabila salah seorang dari masyarakat itu telah mampu menunaikan kewajiban itu, maka gugurlah dosa seluruh masyarakat yang ada di kampung itu. Tapi kalau seandainya tidak ada seorang pun masyarakat atau tidak ada seorang pun penduduk yang mampu melakukan sesuatu yang hukumnya fardu kifayah tersebut, maka seluruh penduduk di masyarakat itu berdosa. Nah, kalau misalnya dalam penduduk atau dalam masyarakat itu ada 5 orang yang faham tentang agama, dan kelima orang ini tidak menunaikan kewajibannya seperti yang telah dituntut, maka seluruh masyarakat berdosa, dan dosa yang lebih besar dibandingkan masyarakat umum adalah dosa yang dibebankan kepada 5 orang yang faham tentang agama tersebut. Tapi kalau misalnya dari 5 orang ini diminta untuk mengajar dan ternyata dia tidak mau untuk mengajar dengan alasan yang kuat, maka dia tidak berdosa karena penolakannya, karena penolakan tersebut. Karena memang yang mempunyai kewajiban untuk mengajar bukan hanya dirinya, tetapi 5 orang yang lain, termasuk 4 orang yang lain kan. Dia tidak mendapatkan dosa dari penolakan tersebut, tetapi dia mendapatkan dosa karena tidak ada seorang pun yang mengajar dan menunaikan fardu kifayah di kampung itu. Jadi ada perinciannya, kata para ulama. Ada perinciannya. Nah, itu perlu kita pahami dengan teliti agar kita tidak salah menilai hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam pasal ini Sayyidil Imamun Nawawi radhiyallahu ta'ala an bukan hanya menjelaskan tentang adab-adab yang wajib ditunaikan oleh seorang guru dan seorang murid, akan tetapi beliau juga menjelaskan tentang perincian hukum yang terkait antara guru dan masyarakat secara umum. Ini satu di antara ketelitian dan kejelian Al-Imamun Nawawi radhiyallahu ta'ala ketika beliau menyusun kitab At-Tibyan ini. Jadi beliau bukan hanya menjelaskan tentang adab, tetapi juga beliau menjelaskan dan menyentil beberapa hukum yang terkait antara seorang guru dan murid. Dan memang hukum itu, penunaian hukum kan merupakan bagian dari adab. Ya, seperti itu. Pasal yang ke-10, faslun yustahabbu lil muallimi ay yakuna lahu harisan ala ta'limihim. Ya, sangat digalakkan dan sangat dianjurkan bagi setiap guru untuk bersemangat, mempunyai semangat dan keinginan yang kuat dalam mengajar. Ya, harus semangat, jangan ngantuk, jangan loyo, jangan malas-malasan. Harus semangat karena mengajar itu suatu ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat mulia. Dan profesi atau tugas seorang guru itu adalah tugas yang paling mulia karena mewakili para nabi dan rasul dalam menyampaikan risalah. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama merupakan para pewaris dari nabi dan rasul, para nabi dan rasul. Mu'assiran lidzalika ala masalih nafsihi ad-dunyawiyyati allati laysat bidaruratin. Ya. Mu'assiran yang lebih mendahulukan, maksudnya semangat dia untuk mengajar itu lebih didahulukan dibandingkan untuk melakukan kemaslahatan atau menunaikan keperluan dirinya yang bersifat duniawiyah, yang tidak termasuk dalam kebutuhan atau keperluan yang mendesak atau emergensi. Contoh misal ngeteh, ngeteh kan bukan sesuatu yang emergensi kan, ngeteh gak kedai, ngopi kalau istilah kita di sini di Indonesia atau lepak-lepak gak kedai misal, itu bukan sesuatu yang sangat diperlukan dan bukan emergensi. Maka ketika kita ingin santai misal di kedai-kedai kopi dan telah tiba masa untuk mengajar, maka wajib kita tinggalkan ngeteh itu, ngopi itu, dan kita datang ke tempat tugas kita untuk mengajar. Seperti itu. Jadi
seharusnya kita mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Dan mengajar itu merupakan suatu kepentingan atau kemaslahatan yang sifatnya umum, berkaitan dengan seluruh umat Islam. Karena mengajar itu kan sesuatu yang manfaatnya bukan hanya dinikmati dan dirasakan oleh satu orang, tetapi ya, akan dinikmati oleh masyarakat banyak, masyarakat ramai. Dalam kaidah fikih kan dijelaskan, al-maslahatul 'ammatu muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Kemaslahatan yang umum itu haruslah didahulukan. Ya, lebih kita utamakan dibandingkan kemaslahatan pribadi. Ngopi tadi merupakan kemaslahatan pribadi, manakala mengajar itu merupakan kemaslahatan umat. Al-maslahatul 'ammatu muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Itu kaidah fikih, kaidah fikih daripada para ulama. Nah, seorang guru ini harus mempunyai semangat yang tinggi dalam mengajar. Tak kiralah kita guru Quran ke, guru matematik ke, guru fisik ke, ya, atau guru ya subjek yang lain. Janji kita guru, kita kena semangat. Ya, dengan kesadaran dan menyadari bahwa mengajar itu adalah suatu ibadah yang sangat mulia. Allahu Akbar. Bahkan kata para ulama, mengajar satu huruf yang menyebabkan seseorang itu semakin semangat dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih mulia dan lebih agung dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an pernah meriwayatkan satu hadis yang bunyi hadis itu, tafakkaru sa'atin ya, khairum min ibadati sanah. Berfikir satu saat, 1 menit itu lebih mulia, lebih afdal dibandingkan ibadah sunnah 1000 tahun. Ibadati sanah, iya, 1 tahun, mohon maaf, bukan 1000 tahun, 1 tahun. Luar biasa. Mengapa demikian? Karena ilmu ini maslahatnya, mengajar ini maslahatnya umum, untuk kemaslahatan umum. Adapun sholat sunnah ya untuk diri kita sendiri. Pada suatu saat dulu, Sayyidil Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala sebagai seorang imam yang masyhur, pakar hadis, pakar tafsir, demikian juga sebagai seorang ahli tasawuf. Pada suatu saat setelah sholat asar, kebiasaan beliau setelah sholat asar itu kan membaca zikir. Ada wirid-wirid khusus beliau lah membaca zikir. Tapi hari itu beliau tidak membaca zikir, Setelah salam, assalamualaikum, beliau langsung berdiri, beranjak dari masjid dan keluar. Ada seorang murid yang curiga, ini syekh mau kemana ini? Biasanya kan setelah sholat asar, zikir, beliau berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala an bergegas keluar dan menuju ke suatu kampung. Beliau jalan, dan seorang murid ini mengikuti dari belakang. Penasaran, ingin tahu, ya, Syekh Ats-Tsauri ini mau kemana? Namun sebelum beliau masuk ke kampung yang dituju itu, beliau singgah di suatu kedai, warung makan. Beliau beli 1 bungkus nasi, ya, nasi bungkus lah istilah kita. Kalau kita di Malaysia mungkin ya nasi kerabu atau nasi lemak lah. Nasi lemak ayam goreng. Setelah itu beli TO ice lah kalau istilah kita, beli es minuman, ya, teh hangat atau ya zaman itu kan belum ada peti ice, belum ada peti sejuk ya, teh hangat lah seperti itu. Lalu beliau bawa, ya, menyusuri jalan setapak, sampailah beliau di suatu kawasan yang kumuh, yang kotor. Beliau masuk ke gang yang kecil, ya, jalan lorong kecil masuk, dan beliau menuju ke satu gubuk atau rumah kecil, rumah kumuh lah. Kalau bahasa Indonesianya pondok, ya, pondok kecil lah seperti itu. Rumah kecil yang tak tahulah atapnya, udah rumah tua lah. Beliau menemui seorang pakcik, seorang kakek yang tua renta. Lalu beliau membuka makanan itu, lalu menyuapi dan memberikan minum kepada pakcik. Nah, ketika seorang murid ini menguntit dari belakang, mengikuti dan melihat apa yang terjadi, ya, seketika itu juga murid itu kaget, terkejut. Ternyata buruk sangkanya itu ya tidak sesuai dengan apa yang disangkakan.
Allahu Akbar. Nah, peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa kemaslahatan umum itu lebih diutamakan dibandingkan kemaslahatan pribadi. Kemaslahatan pribadi kita sendiri. Berzikir, membaca Al-Quran itu kan demi kemaslahatan diri kita sendiri kan. Pahalanya hanya kita yang menikmatinya. Tetapi ketika kita menyebarkan kebaikan kepada orang lain, maka itu akan menjadi amal jariah, itu akan menjadi amal yang berkesinambungan. Sesuai dengan kaidah fikih yang lain yang disampaikan oleh para ulama, al-khairul muta'addi khairum minal qasir. Suatu kebaikan yang bisa kita tularkan dan bisa dinikmati manfaatnya oleh orang lain, orang banyak, itu lebih baik dan lebih utama dibandingkan suatu kebaikan yang hanya kita sendiri yang menikmati dan mendapatkan pahalanya. Dan ini satu di antara fikul aulawiyat atau fikih prioritas kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Melayu, fikih keutamaan yang perlu kita pahami dengan baik. Wa ayyu farriqa qalbahu min fi hali julusihi li iqra'ihi min al-asbab asy-syagilati kulliha. Dan seorang guru ketika sedang duduk di hadapan murid-muridnya ya, untuk mengajar, dia seharusnya mengosongkan hati dan pikirannya dari segala sesuatu yang menyibukkannya kecuali mengajar. Allahu Akbar. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Wahai para guru, ya mungkin ada di antara guru atau ustazah yang ya menonton live ini satu di antara adab yang wajib kita jaga. Ketika kita mengajar, ya handset, HP, ya tutup dulu lah, matikan dulu, fokus kepada mengajar. Tapi yang sering kita saksikan, Allahu Akbar, sambil mengajar sambil selfie. Ya Allah, sambil selfie, sambil baca WhatsApp, sambil buka Facebook, sambil tengok YouTube. Allahu Akbar. Lepas itu dia pula berharap agar muridnya menjadi orang yang pandai dan beradab. Macam mana murid kita boleh menjadi orang yang pandai dan beradab? Kita mencontohkan sesuatu yang tak beradab, sesuatu yang kurang ajar lah itu. Sebab ketika kita sedang mengajar atau belajar, hakikatnya kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu. Apatah lagi ilmu agama. Ini kita kena jaga dengan baik ini. Adab seorang guru ketika mengajar. Wa ayyu farriqa qalbahu fi hali julusihi li iqra'ihim minal asbab asy-syagilati kulliha wa hiya katsiratun ma'rufah. Seorang guru ya selayaknya dan seharusnya mengosongkan pikiran dan hatinya dari segala sesuatu yang menyibukkannya selain dari mengajar ketika sedang berada di hadapan murid-muridnya untuk mengajar. Dan sesuatu yang menyibukkan ini banyak. Wa hiya katsiratun ma'rufah. Ya, di antaranya apa? HP atau handset, handphone kita. Di antaranya apa? Allahu Akbar. Banyaklah. Ya, menggaruk misalnya. Jangan sibuk menggaruk. Walaupun gatal ya kita tahan-tahanlah. Atau mungkin sibuk, mohon maaf ya. Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya ngupil. Ngupil itu ngambil ya kotoran telinga, kotoran. Jangan, di hadapan murid itu harus khusyuk, khudu', ya, ta'zim. Sebab kita sedang mencetak generasi atau generasi para ulama. Kita sedang mencetak generasi lah nih, mengajar itu. Jangan pula ambil selfie. Sibuk tertawa sendiri sambil mengirim foto ke Facebook. Ya, buat caption kat situ. Alhamdulillah, ya sedang mengajar nih. Alhamdulillah, pandainya murid saya ini. Kesianlah murid kita yang sedang hantar hafazan dia, sedang tasmih itu, hilang konsentrasi dia. Itu kebiasaan yang sangat buruk di akhir zaman ini. Malah kalau kita tengok kan, dalam video-video yang viral ke Facebook itu, guru yang mengajar murid dia itu melakukan sesuatu yang biadab lah. Ya, yang menyalahi adab dan akhlak Islam. Berjoget, na'udzubillah. Tuh. Lepas itu, kalau sekiranya murid-murid dia menjadi murid yang kurang ajar, murid pula yang disalahkan. Ini masalah besar. Ya, kita ini cerminan daripada murid kita.
Kalau kita sopan, kita beradab, tanpa kita ajar pun, kan, tanpa kita bagi tahu pun, murid itu akan ikut apa yang kita buat. Tapi kalau kita pandai cakap, tapi perangai kita macam lain macam lah, maka murid kita pun akan ikut, malah mungkin lagi teruk dibandingkan kita. Dan itulah mengapa ada beberapa murid di kalangan murid ini yang berani kepada guru dia, berani tumbuk guru, berani pukul, berani bully dan lain sebagainya. Sebab apa? Mungkin guru itu tidak mengajarkan adab dan akhlak kepada murid-murid dia, tidak menjaga adab ketika mengajar. Wa ayyakuna harisan ala tafhimihim. Demikian juga seorang guru itu kena semangat untuk memberikan pemahaman yang betul kepada murid dia. Kalau sekiranya dia menjelaskan ilmu dengan satu metode atau manhaj, cara yang tak seberapa difahami oleh murid dia, dia kena cari cara yang lain. Barulah dia itu sebagai seorang guru yang best, yang betul-betul hebat lah. Jangan pula guna satu cara, murid tak seberapa paham, dah putus asa dah. Memang orang ini tak seberapa, memang orang ini punya otak tumpul, misal kita cakap macam itu. Na'udzubillah, itu bukan seorang guru yang sebenar. Dia kena putar otak dia. Dia kena berpikir, cari cara yang lain, cari metode yang lain. Janji yang penting, murid dia itu boleh paham dengan betul. Seperti itulah guru sejati. Oleh sebab itu seorang guru ini sebelum mengajar, dia kena paham dulu tentang beberapa metode pembelajaran atau metode mengajar. Agar kalau sekiranya dia menggunakan satu metode dan murid dia tak seberapa paham guna metode itu, dia ada plan B. Guna metode yang lain. 3, 4, 5, 6 macam itu. Jangan setakat satu aja. Bukan senang nak menjadi guru tahu. Berat sangat. Tanggung jawab dia berat. Tapi memang sebandinglah dengan kemuliaan yang Allah akan bagi kepada seorang guru. Mohon maaf para sahabat, saya campur-campur bahasa antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Wa ayyu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bih. Dan seorang guru memberikan penerangan atau penjelasan ilmu kepada murid dia mengikut kadar kemampuan dan kapasitas seorang murid. Seorang guru kena paham tuh. Oh, tengok murid dia ini tak seberapa paham guna bahasa nih, saya kena guna bahasa yang lain, dan sukatan ilmu yang saya nak bagi kepada dia ini setakat segini aja, tak boleh lebih daripada ini, sebab dia orang tak mampu. Macam itu. Jangan kita paksakan, jangan kita paksa. Fala yuksiru ala man la yahtamilu al-iksar wa la yuqassiru liman yahtamilu az-ziyadah. Janganlah dia mengurangi muatan pembelajaran kepada seorang jangan melebihkan pelajaran kepada seorang yang tidak mampu menerima pelajaran yang lebih. Demikian juga jangan mengurangi pelajaran kepada seorang pelajar atau seorang murid yang mampu menyerap atau mampu memahami pelajaran yang lebih banyak. Kita harus adil. Seorang guru harus paham tentang karakter atau kemampuan masing-masing murid. Oh, ini murid saya ini dia mampu hafaz 2 muka surat satu hari, misal 2 halaman atau muka surat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu. Jangan kita halang-halangi, jangan kita batas-batasi. Lalu kita mengatakan, awak nih walaupun awak mampu 2 muka surat satu hari, 1 muka surat aja, tak boleh lebih daripada itu. Oh, enggak boleh seperti itu. Itu zalim itu. Karena apa? Kapasitas dan kemampuan murid ini lebih dari 1 muka surat. Bagilah awak, sebab awak mampu, boleh ambil 2 muka surat dalam sehari. Adapun awak seorang nih, yang seorang nih, jangan lebih daripada 1 muka surat, jangan lebih dari 1 halaman. Sebab kemampuan awak setakat 1 muka surat. Guru kena faham. Wa ya'muruhum bi'adati mahfuzatihim. Demikian juga senantiasa memerintahkan murid-murid dia untuk mengulang kaji pelajaran dan hafazan, mengulangi hafazan. Sebab menjaga hafazan itu lebih berat dibandingkan menambah hafazan. Hafazan maksudnya hafalan dalam bahasa Indonesia. Kalau menambah hafalan ini gampang. Mungkin 30 menit
kita boleh menambah hafalan satu muka surat atau satu halaman. Gampang aja. Tapi untuk menjaga hafalan, apatah lagi hafalan Quran, oh itu memang berat. Berat sekali, sangat susah. Oleh karena itu, mengulang lebih utama dibandingkan menghafal. Kalau misalnya hafalan kita sudah bagus, baru kita tambah sedikit-sedikit. Mengulangi hafalan lebih utama dibandingkan menambah. Seperti itu. Wa yusniya ala man zaharat najabatuhu ma lam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairihi. Dan seorang guru juga ya digalakkanlah, ya, diperintahkan untuk memberikan sedikit pujian kepada seorang murid yang terlihat menonjol. Tentu dengan pujian yang tidak mendatangkan fitnah, ya, tidak menyebabkan dia ujub, tidak menyebabkan dia bangga, tidak menyebabkan dia takabur. Tapi kalau misal nampak, oh ini pelajar nih, seorang pelajar ini memang cerdik sangat, pandai sangat kan, ya, cemerlang lah di antara pelajar yang cemerlang. Dia boleh hafaz misal 2 muka surat 1 hari. Tapi nampak dia ini agak sombong nih. Tak payah kita pujilah, sebab dia nanti akan semakin bongkak, dia akan semakin takabur. Jadi pujian itu boleh kita bagi kepada seorang murid mengikut kadar kemampuan dia nak terima pujian itu. Kalau sekiranya dia tak terkesan, ya, tidak terpengaruh oleh pujian, maka boleh kita puji. Wa man qassara annafahu ta'nifan latifan ma lam yakhsha tanfiruhu Dan apabila ada salah seorang daripada pelajar itu, ya, tidak patuh, tidak menunaikan tugas dengan baik, maka seorang guru boleh menegurnya dengan teguran yang lembut, yang halus. Yang lembut lah kalau dalam bahasa Melayu. Kalau Indonesia halus, teguran yang halus, bukan dengan bentakan, bukan dengan teriakan, tetapi dengan teguran yang latifah, ya, latif, yang lembut, lemah lembut. Oh kamu hari ini tak tambah hafazannya, kenapa? Ya, rugi tahu tak tambah hafazan, macam itu kan cara teguran yang lembut. Jangan pula kita bentak-bentak, awak nih badan je besar, ya, kenapa tak tambah hafazan? Kawan-kawan kamu yang lain dah tambah hafazan dah, rugi sangat kau. Itu tak boleh. Kena lemah lembut. Ya. Malam yakhsha tanfirahu. Selagi kita tak khawatir, tak takut menyebabkan dia semakin jauh. Tapi kalau semisal teguran itu akan menyebabkan dia semakin nakal misalnya, semakin degil kalau dalam bahasa Melayu, maka tak payah kita bagi teguran. Kita doakan je. Senang kan? Kita doakan. Senang aja. Kecuali memang, ya, kalau sekiranya pelajar itu telah melanggar peraturan yang memang telah disepakati, menyebabkan mereka layak untuk mendapatkan teguran atau dibuang terus daripada madrasah, tak ada masalah. Ya. Contoh misal dalam suatu pondok ada ketentuan, ya, ketentuan daripada pondok bahwa setiap pelajar yang merokok misalnya, atau pelajar yang minum khamar atau melakukan perkara-perkara fahisyah yang keji lah di pondok itu, hukuman dia terus dibuang daripada pondok, maksudnya dikeluarkan. Oh itu tak perlu tak perlu malu-malu dah, tak perlu segan-segan, terus keluarkan dah. Sebab memang telah menjadi kesepakatan bersama kan. Seperti itu. Adapun kesalahan-kesalahan, kesilapan, pelanggaran-pelanggaran ringan yang lain, nah bolehlah kita bagi nasihat dengan cara yang lembut. Kecuali memang pelanggaran itu pelanggaran yang berat, maka boleh kita ambil tindakan dengan tindakan yang tegas. Sesuai dengan kesepakatan antara pihak madrasah atau pondok pesantren dan, ya, orang tua murid. Seterusnya kata beliau radhiyallahu taala an, wala yahsudu ahadan minhum li bara'atin tadhharu minhu. Dan seorang guru tidak diperbolehkan untuk iri dengki kepada satu di antara muridnya yang nampak menonjol. Nah, ini biasa nih. Ya kan? Ya, mungkin murid dia ini nampak hafazan dia lebih lancar, lebih cepat menghafal. Terkadang guru-guru yang sakit hati nih, guru-guru yang hati dia penuh dengan penyakit nih, merasa iri kepada murid dia. Ya, memang pelik juga lah kan, aneh. Ya, guru hasad atau iri kepada muridnya, itu kan sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku lah, tak sepatutnya terjadi. Sebab murid ini dah macam anak kita sendiri lah kan, anak kandung kita sendiri.
wala yastaksiru fihi ma an'ama Allah taala bihi alaih. Dan jangan menyombongkan dan membanggakan diri atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya di hadapan murid-murid. Jangan bangga, dulu ustaz hafaz Quran 3 bulan je pun, 3 bulan je. Korang ini dah 5 tahun dah, ya baru setakat 4-5 juzu. Ustaz memang hebat, naudzubillah. Itu adalah ya contoh yang tidak baiklah. Tak boleh kita berbangga, tak boleh kita bongkak di hadapan guru, di hadapan murid kita, sebab nanti dia akan ikutlah perangai kita yang ya, tak elok. Nauzubillah. Fa innal hasada lil ajanibi haramun syadidu, ya haramun syadidut tahrim. Fa kaifa lil muallimi lil muta'allimi alladhi huwa bimanzilatil walad. Karena sesungguhnya iri kepada orang lain secara umum itu merupakan sesuatu yang sangat haram, apatah lagi iri kepada anak didik sendiri, kepada murid-murid sendiri yang kedudukan mereka sudah seperti anak kandung kita sendiri. Wa ya'udu min fadilatihi ila muallimihi fil akhirati as-sawabul jazil wa fid dunya as-sana'ul jamil. Dan kemuliaan, keutamaan yang akan diperoleh oleh seorang murid itu akan kembali kepada seorang guru di akhirat nanti, mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda, dan di dunia ini mendapatkan pujian dan sanjungan dari masyarakat. Jadi kita tak boleh ya iri, dengki kepada murid yang lebih menonjol dibandingkan diri kita ketika dulu kita belajar misalkan. Tak boleh macam itu. Kita kena bersyukur dan bangga lah kalau misal murid kita lagi pandai dibandingkan kita. Sebab apabila murid kita lagi pandai, ya lagi cerdik, berjaya, cemerlang dibandingkan kita, itu bermakna kita berjaya dalam mendidik. Kita berhasil dalam mendidik. Adapun kalau sekiranya murid kita lebih jahil dibandingkan kita, maknanya kita tak berjaya lah dalam mendidik. Kita kena bangga kalau sekiranya pelajar atau murid-murid kita itu lagi pandai dibandingkan. Dan itu merupakan tanda bahwa guru itu adalah guru yang pakar, guru itu adalah guru yang cerdik, guru itu adalah guru yang penuh dengan hikmah. Fasal yang ke-11, faslun wa yuqaddimu fi ta'limihim izazdahamu al-awwal fal-awwal wa in radiyal awwal bi taqdimi ghairihi qaddamahu. Dan adab yang kena dijaga oleh seorang guru, mendahulukan pelajar-pelajar yang lebih dahulu datang dibandingkan pelajar-pelajar yang lain bila mana dia orang ramai. Ramai beratur misalkan, nak tasmi' hafazan, maka dahulukanlah pelajar yang lebih dahulu datang. Nah, kita boleh mendahulukan pelajar yang lain dengan seizin, minta izin dulu kepada pelajar yang pertama datang tadi itu. Ya, misal pelajar seorang yang dah lama dah menunggu kita ke hadapan kan, ke depan. Tiba aja datang seorang pelajar yang lain yang nampak macam kurang sehat lah, tak seberapa sehat. Kita kena minta izin lah kepada pelajar yang datang awal ini. Hei awak, ya, boleh tak bagi peluang terlebih dahulu kepada kawan awak yang kat belakang tu, sebab nampak macam kurang sehat sikit. Kalau dia cakap, boleh Ustaz, barulah kita dahulukan. Tapi kalau sekiranya dia cakap, saya pun ada halnya Ustaz, saya nak ke tanda selepas ini. Misal saya ada tugasan yang lain misal. Maka kita tak boleh mendahulukan pelajar yang lain sebab hak dia ya didahulukan sebab dia dah datang lebih awal kan, macam tu. Kena jaga dengan baik. Jangan suka-suka hati. Selalunya saya tengoklah di beberapa tempat saya mengajar dulu, suka-suka hati Ustaz tu. Awak mai sini. Kesian pelajar yang dah lama menunggu itu, nunggu je. Macam sedih pula tengok dia kan. Nah, kena jaga adab. Sebab seluruh apapun yang kita lakukan, seluruh apapun yang ternampak, yang dilihat oleh murid kita itu akan diingat oleh murid. Akan diingat dan akan dicontohi oleh murid. Akan menjadi contoh kepada murid. Oleh sebab itu hati-hati dalam bertindak tanduk, hati-hati dalam bersikap di hadapan murid. Karena murid itu merekam, merekod. Apapun yang kita ucapkan, apapun kebiasaan-kebiasaan kita, tingkah laku kita, mereka ingat. Dan mereka pasti ikuti. Seperti pepatah mengatakan, kalau guru ya kencing berdiri, maka murid ya kencing sambil berlari. Ya kan? Kena hati-hatilah jadi menjaga adab sebagai seorang guru itu. Kena hati-hati betul.
Wa yanbaghi an yudhhira lahumul busyra wa talaqatal wajhi wa yatafaqqada ahwalahum wa yas'ala amman ghaba minhum. Dan seorang guru juga seharusnya ya dan selayaknya untuk senantiasa menampakkan atau memperlihatkan ya wajah yang ceria, berseri-seri, ceria, mudah senyum, murah senyum. Ya. Demikian juga menanyakan hal keadaan murid-murid yang tidak hadir. Misal ada seorang sahabat atau seorang murid yang tidak hadir sholat berjamaah, kita kena tanya kepada kawan-kawan dia yang lain. Si fulan mana? Tak nampak pun dia sholat berjamaah zuhur nih. Ya, mungkin dia sakit kok atau kurang sehat, ada hal macam itu. Kita kena tahu itu sebab dia adalah tanggung jawab kita. Seperti yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW itu setiap sholat beliau cek kehadiran para sahabat. Ya, setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sambil berzikir beliau tengok, ya, mencari para sahabat. Pastikan bahwa seluruh sahabat yang ada di kawasan ya dekat dengan Masjid Nabawi itu hadir sholat berjamaah. Bila mana ada nampak seorang sahabat yang tak nampak, setelah berdoa beliau akan tanya, mana si fulan? Mungkin dia sakit, mungkin dia ada hal. Tolong cari tahu tentang dia. Begitulah apa dia kebersamaan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan pula sebagai guru senyap je. Tak peduli kepada keadaan murid-murid dia. Wajiblah kita peduli sebab dia itu macam anak kita sendiri, anak kandung kita. Kita kena tahu hal keadaan mereka, makan, minum mereka, kesehatan mereka, kebersihan mereka. Ya, masalah-masalah yang berlaku di kalangan mereka. Kita kena tahu. Memang berat menjadi seorang pendidik, tetapi itulah kemuliaan dan derajat kehormatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup besar. Allahu akbar. Kita tambah satu fasal lagi. Faslun, qala al-ulama radhiyallahu taala anhum wa la yamtani'u min ta'limi ahadin li kaunihi ghaira sahihin niyyah. Faqad qala Sufyan radhiyallahu taala anhu wa ghairuhu talabuhum lil ilmi niyyah wa qalu talabna al ilma li ghairi Allah ta'ala fa aba ay yakuna illa lillah, ma'nahu kana aqibatuhu ansara lillahi ta'ala. Satu pasal yang menjelaskan tentang pendapat para ulama radhiyallahu taala an yang mengatakan wala yamtani'u min ta'limi ahadin li kaunihi ghaira sahihin niyyah. Seorang guru tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan untuk menolak mengajar seorang murid yang diketahui niatnya kurang baik dalam mengajar, dalam belajar. Misal ada seorang murid yang nampak, oh, dia belajar ini tujuannya bukan karena Allah, tetapi tujuannya nak menjadi menteri misal. Tujuannya nak menjadi sesuatu yang tak ada hubung kait dengan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia tak betul lah macam tu, niat dia tak betul. Maka seorang guru tak boleh menolak untuk mengajar mereka. Faqad qala Sufyan wa ghairuhu, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala an dan selainnya berkata, talabuhum lil ilmi niyyah. Mereka dah datang ke pondok kita, datang ke majelis kita untuk menuntut ilmu, itu dah sesuatu yang menandakan bahwa dia mempunyai keinginan baik. Walaupun mungkin keinginan baik ini bercampur aduk dengan tujuan-tujuan yang lain. Tak ada masalah, janji dia datang je dulu. Sebab manusia untuk berubah itu kan perlu proses, perlu masa kan. Mungkin mula-mula dia datang, tujuan dia tak betul, tapi dia senantiasa datang. Tiap-tiap hari dengar nasihat, tiap-tiap hari mendapatkan pencerahan daripada guru dia, dapat ilmu baru tentang keikhlasan, lalu kemudian dia berubahlah. Oh, ternyata tujuan saya datang belajar sebelum ini salah, ini tak betul nih, tujuan saya nak mencari dunia dan lain sebagainya, nanti akan berubah. Ya, janji dia datang, kita hormat, kita sopan kepada dia, insya Allah suatu masa nanti dia akan berubah. Jangan pula kita halau, jangan kita usir. Halau itu maksudnya usir. Kamu jangan datang ke majelis saya karena kamu nampak tujuan kamu menuntut ilmu ini bukan karena Allah. Oh, tak boleh macam itu. Ya, sebab manusia ini kan berproses, tetap berproses. Mungkin hari ini tak ikhlas, esok ikhlas. Janji dia berusaha lah.
Ya, terus berusaha, mencoba. Para ulama mengatakan talabnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Pada awalnya kami menuntut ilmu bukan karena Allah, dan ternyata ilmu itu tidak mau, ya, tidak mau melekat, tidak mau difahami kecuali apabila menuntutnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'nahu kana aqibatuhu ansara lillahi taala. Maksud daripada perkataan ulama ini, kata Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu taala an, suatu saat nanti pada akhirnya ya niat itu akan bertukar atau berubah. Pada mulanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi disebabkan dia senantiasa istiqomah datang, dengar, ya, datang ke majelis, dan juga banyak mencatat, ya, mendengar, ya, meresapi dan memahami, dan pada akhirnya insya Allah niat dia akan bertukar atau berubah, ya, menjadi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bagilah peluang kepada orang untuk berproses. Jangan kita musta'jil, jangan kita tergesa-gesa, jangan kita suka-suka hati dia menghalau orang, ya, tanpa berpikir panjang, kecuali bila mana memang dah dia melampau sangat lah kan, boleh mempengaruhi kawan-kawan dia yang lain, maka boleh kita halau, boleh kita halau. Dan itu pernah berlaku kepada guru kami, Maulana Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi, pengarang daripada kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Diceritakan oleh guru kami Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani radhiyallahu taala. Dulu ada seorang sahabat guru kami Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani, nama beliau Muhammad. Muhammad ini adalah anak seorang peniaga, seorang tajir lah, seorang kaya raya di Damaskus di Halabi pada masa itu. Ya, dia sangat cinta kepada Syekh, ya, Sidi Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi radhiyallahu taala. Dan dia juga ini merupakan murid kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Isa. Tiap hari beliau datang mengaji di masjid, ya, Al-Adiliyah namanya. Tetapi penampilan beliau ini memang berbeza lah dibandingkan pelajar yang lain, dibandingkan murid-murid yang lain. Beliau tuh suka guna gaya berpakaian macam para pelakon, ya, para artis lah. Ya, kalau zaman dahulu tahun 40-an kalau tak silap, atau 60-an kata Syekh itu, gaya rambut itu kan gaya rambut yang gomber yang panjang-panjang dan kayak Ahmad Albar lah, seperti itu kalau di Indonesia itu, rambut panjang, lepas itu gena bantolun, seluar yang di atas sempit dan di bawah itu macam sapu jalanan kan. Ya, kalau bahasa Indonesianya ya celana gaya Arafid seperti itu. Di atas sempit, baju pun sempit, rambut panjang, ya, lengan baju pun sempit, tetapi seluar atau celana di bagian di bawah lutut itu lebar. Oh, gaya Sidi Muhammad itu macam itu. Datang ke majelis Sidi Syekh Abdul Qadir Isa. Manakala pelajar-pelajar yang lain guna jubah, guna serban. Nah, ketika Sidi Syekh Abdul Qadir Isa melihat, ya, Sidi Muhammad ini datang, beliau terus marah dan muka beliau merah. Marah. Kata beliau, "Wahai Muhammad, mulai hari ini sampai 1 tahun ke depan, kamu jangan datang ke majelis saya. Sebab kamu menggunakan pakaian yang tidak menjaga adab. Tidak menjaga adab majelis, apatah lagi ini adalah majelis tarbiyah, majelis zikir. Kamu jangan datang ke sini lagi selama 1 tahun, itu hukuman kamu." Selama 1 tahun memang Sidi Muhammad ini tak berani datang ke majelis Sidi Syekh Abdul Qadir Isa. Tetapi setiap hari Sidi Muhammad ini pergi mengintip Syekh yang keluar daripada rumah ke majelis. Tengok je. Nah, tujuannya hanya ingin melihat wajah Syekh saja, karena rindu, karena cinta kan. Ya, sampai beliau menangis-nangis. Menangis-nangis lah. Sebab rindu sangat nak hadir ke majelis Sidi Syekh Abdul Qadir Isa. Tapi Sidi Syekh Abdul Qadir Isa cakap, "Kamu tak boleh hadir majelis saya selama 1 tahun." Nah, kemudian Sidi Syekh Maulana Syekh Yusuf ini diantara ya murid yang paling muda lah kan, paling muda. Ya. Dijumpai oleh Sidi Syekh Sa'duddin Murad. Ya, Sidi Syekh Sa'duddin Murad, ya, ulama besar daripada Mekah. Beliau tinggal di Mekah, tapi asal beliau Humawi. Humawi itu maksudnya di Syria lah.
tapi beliau tinggal di Mekah. Datang jumpa dengan Sidi Syekh Maulana Syekh Yusuf. Ya, beliau cakap, Sidi Yusuf, ta'al, tolong ya cakap kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Isa agar memaafkan Sidi Muhammad tuh. Sebab kesian sangat, dia menangis tiap-tiap hari. Rindu sangat nak jumpa dengan Syekh, nak hadir majlis. Tapi sebab Sidi Syekh Abdul Qadir Isa dah bagi hukuman, dia tak berani. Ya, datanglah berdua Sidi Syekh Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani dan Sidi Syekh Sa'duddin Murad datang jumpa dengan Sidi Syekh Abdul Qadir Isa. Ya, nak meminta maaflah ya untuk Sidi Syekh Muhammad ya. Lalu kemudian Sidi Sa'duddin Murad ini sebagai murid senior kan, cakap kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Isa, Sidi ya, ada satu permohonan daripada saya Sidi. Apa dia? Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Isa, ini masalah Sidi Muhammad. Dengar kata Sidi Muhammad tuh, beliau terus marah. Kamu mana masuk campur ke? Kalau awak nak masuk campur, awak pun ya saya tak bagi izin datang ke majelis saya selama 1 tahun. Nak masuk campur? Oh, gemetar. Ya, Sidi Sa'duddin Murad itu demikian juga Maulana Syekh Yusuf gemetar, takut macam tu. Lepas tu beliau minta maaf dan keluar. Terus salat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya, apabila guru marah kepada murid itu bahaya. Ya, akan terhijab hati dia daripada Allah. Terus beliau minta maaf dan salat taubat. Nah, mengapa Sidi Syekh Abdul Qadir Isa bagi hukuman kepada Sidi Muhammad ini? Karena apa? Karena gaya dia berpakaian itu boleh menjadi contoh kepada murid-murid yang lain. Boleh merosakkan konsentrasi murid-murid yang lain. Oleh sebab itu Sidi Syekh Abdul Qadir Isa ya, melarang beliau untuk datang ke majelis. Dan Sidi Syekh Abdul Qadir Isa juga yakin bahwa ya, Sidi Muhammad itu adalah murid yang jujur. Suatu masa nanti mesti dia akan datang balik. Dan betul lah ya, setelah cukup 1 tahun beliau tak boleh masuk majelis, beliau datang. Beliau datang jumpa dengan Syekh, minta maaf dan menangis. Syekh pun memeluk dia dan memaafkan ya. Dan setelah itu Sidi Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi radhiyallahu ta'ala ya, perintah beliau untuk botak, cukur rambut dan menggunakan pakaian macam pelajar-pelajar yang lain. Nah, kalau sekiranya ada seorang murid yang memang degil, yang boleh merosakkan pelajar-pelajar yang lain dan dia tak nak dengar cakap, tak nak dengar nasihat, boleh kita keluarkan, tak ada masalah. Boleh kita buang, maksudnya keluarkan daripada madrasah, tak ada masalah. Untuk menjaga agar murid-murid yang lain tidak terpengaruh. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian yang boleh kita kaji pada petang ini, dan insyaAllah kita teruskan esok insyaAllah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim adada ma wasi'ahu ilmullah. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.